Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Gimana kabar kalian teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini aku mau bikin video tentang bagaimana proses aku bisa sampai kerja di Jepang, teman-teman. Karena kebetulan ada yang minta ya, bagaimana proses perjalanan aku bisa sampai kerja di Jepang. Nah, langsung aja aku mau bahas ya, teman-teman. Jadi, dulu waktu tahun 2020 awal, sekitar bulan 3 itu aku berniat untuk bekerja di Jepang ya, dan kemudian aku tuh cari informasi melalui teman aku yang ada di Jepang, gimana kerja di Jepang dan prosesnya itu bagaimana. Terus kemudian setelah aku itu dapat informasi dari teman aku cari LPK yang ada di dekat rumah aku ya, masih satu daerah di tempat tinggal aku gitu, teman-teman. Terus di situ aku daftar untuk sekolah bahasa ya, dan sebelum sekolah aku tuh dijelasin dulu, teman-teman, ada beberapa program untuk bisa sampai ke Jepang ya, dari program magang, program TG, terus program IM, terus juga ada program kuliah sambil kerja part time gitu ya, teman-teman. Nah, di situ aku tuh dijelasin tentang prosesnya dan juga gajinya gitu, teman-teman. Dari segi pembayarannya juga itu dijelasin ya, teman-teman, biayanya gitu dijelasin. Terus akhirnya aku tuh putusin untuk proses magang di Jepang, karena menurut aku itu yang cocok gitu ya sama aku gitu. Terus setelah itu aku sekolah, singkat cerita kurang lebih 1 tahun lebih, teman-teman, aku tuh di situ sekolah bahasanya ya, karena waktu itu kan lagi pandemi ya, parah-parahnya pandemi gitu. Jadi banyak sekali rintangan untuk bisa proses sampai kerja di Jepang gitu, teman-teman. Karena waktu itu banyak sekali kendala, seperti yang jobnya itu tuh kayak susah gitu ya, terus dan juga waktu itu kan lockdown gitu ya, jadi sekolahnya juga sedikit terganggu. Jadi untuk jangka waktu sekolahnya itu jadinya tuh panjang gitu ya, yang seharusnya cuma mungkin bisa beberapa bulan aja gitu, teman-teman, itu malah bisa sampai 1 tahun lebih. Terus kan awal tahun sekitar bulan 3 itu kan aku daftar, sampai tahun 2021 November, teman-teman, aku tuh baru dapet job yang sekarang ini ya. Terus aku proses dari medical dan segala macem gitu sampai bulan Januari itu aku masuk ke LPK yang ada di Jogja, yaitu LPK pusatnya gitu ya, teman-teman, atau LPK SO-nya gitu. Nah, di situ aku tuh masih sekolah lagi untuk pemantapan bahasa sebelum terbang. Rencana awalnya sih waktu itu kalau nggak salah bulan April, teman-teman, harusnya udah terbang ya. Tapi ya lagi-lagi karena COVID waktu itu lagi parah, jadinya diundur sampai bulan 5, teman-teman. Sampai bulan 5, yang waktu itu memang masih agak sulit juga sih, tapi alhamdulillah proses sampai terbangnya itu diberikan kelancaran, teman-teman. Nah, terus di Jepangnya itu masih sekolah lagi, teman-teman, di Senta ya, atau di tempatnya agent atau kumiya ya kalau dalam bahasa Jepangnya gitu, teman-teman. Di sini di Jepang masih sekolah sekitar 1 bulan untuk pengenalan dari pekerjaannya bagaimana, terus dan juga untuk
bahasa itu lebih mateng lagi gitu teman-teman. Jadi prosesnya itu ya lumayan panjang ya, bahasa itu benar-benar diperhatikan gitu kalau di Jepang. Soalnya mungkin takutnya kan kurang bahasa itu juga banyak resiko ya, dari segi membaca, menulis itu kan dari awal udah diajarin ya, dari katakana dan juga hiragana. Kalau untuk kanji itu nggak terlalu difokusin ya, yang difokusin itu katakana dan juga hiragana. Kalau kanji sih menurut aku sulit teman-teman. Apalagi aku tuh orangnya gampang lupa gitu. Jadi menurut aku kanji ya lumayan sulit ya. Kalau katakana sama hiragana itu masih lumayan bisa dikit-dikit. Karena menurut aku itu katakana dan juga hiragana itu lebih mudah untuk cara penulisan dan juga cara bacanya dibandingkan kanji teman-teman. Kalau kanji itu cuma bisa beberapa biji aja teman-teman, itu pun juga yang sangat-sangat dasar ya untuk kanjinya. Jadi proses Jepang itu tidak melalui calo ya, waktu itu aku teman-teman langsung ke LPK, dan disitu nanti dibimbing sampai aku bisa terbang ke Jepang gitu. Jadi buat kalian yang mau proses ke Jepang, proses magang, IM atau yang lainnya itu kalian gak usah takut, karena nanti tuh pasti kalian dibimbing dari proses dokumen kayak paspor gitu, nanti ada bimbingannya ya. Kayak waktu itu paspor aku tuh kan ada masalah ya di tanggal lahir. Nah di situ aku juga dibimbing gitu teman-teman, biar bisa jadi paspornya gitu gimana, dan juga untuk dokumen-dokumen lainnya itu juga dibimbing ya, untuk proses-proses tahap-tahapnya itu. Insya Allah kalau LPK-nya itu bertanggung jawab dan juga memenuhi standar itu bakalan dibimbing gitu teman-teman. Tapi kalian kalau mau daftar ke LPK juga harus LPK yang benar-benar udah menurut kalian itu udah baik ya, udah. Dan alhamdulillah sekarang aku udah 1 tahun lebih ya di Jepang, dengan perjuangan aku yang lumayan cukup panjang di Indonesia gitu teman-teman. Tinggal setengah perjalanan lagi aku bekerja di Jepang, dan setelah itu pulang ke Indonesia lagi. Nah buat teman-teman yang lagi di LPK atau mau daftar ke LPK, kalian harus semangat dan juga optimis kalau kalian itu bisa bekerja di Jepang ya, karena keyakinan itu juga mendukung kalian supaya bisa sampai di Jepang gitu teman-teman. Nah mungkin cukup sekian video aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton video aku, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.